Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini gue pengen nge-review setelah hampir 1 tahun gue nge-bore up motor NMAX gue. Kayak gimana performanya, langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, oke, jadi ini adalah NMAX gue yang waktu itu kita bore up. Kalau kalian ingat, dia ini pakai blok standarnya Yamaha tapi di boring ulang ya, diboring ulang, dibikin liner baru, dikasih pistonnya Rico. Gimana pemakaiannya setelah hampir 1 tahun? Fine fine aja, pistonnya nggak ada masalah sama sekali. Bensinnya ini motor hampir setiap saat gue pakainya pertalite, bukan hampir setiap saat, malah setiap saat ya, bukan hampir lagi, setiap saat itu gue pakainya pertalite, tidak ada masalah sama sekali. Tenaganya oke, cukup kompresinya. Gue nggak tahu dapat berapa, mungkin setara standar atau di atas sedikit, mungkin sekitar 11, hampir 12, tapi nggak ekstrim sampai 13 karena ini nggak jenong, ini lebih ke dekok aja dan nggak ada masalah sih. Gue nggak ada ngerasa ada knocking, detonasi atau apa kering segala macam, nggak. Busi gue cek abu-abu normal. ECU standar tapi gue pakai open looper V Project Makers. uh, Udah itu doang, jadi modifikasi sama si coil aja. Coil kan udah beberapa tahun ini gue pakai UMA, jadi nggak ada modifikasi yang ekstrim lagi di setelah itu. Nah tapi pada saat habis gue pasang, gue agak dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip gue gatel sama ini motor. Akhirnya gue putusin buat ganti noken sama ganti clapnya nggak gue ganti ekstrim yang gede banget 2219, nggak. Gue cuma pakai R15, gue ganti clap cuma pakai R15 Fitri. Terus gue ganti nokennya BRT T2 karena gue nggak mau repot mikir, jadi gue beli aja T2 biar atasnya lebih jalan. Dan hasilnya gimana? Makin ngacir. Bensin boros nggak? Nggak. Bensin menurut gue sama-sama aja, lebih kurang 30 sekian sampai hampir 40 lah kilometer per liter kalau dipakai dalam kota. Cuma ini kan gue sering buat jarak deket doang ya, nggak jarak jauh. Jadi ya gue ngerasa sih ya agak boros tapi nggak ekstrim karena dari dulu emang udah segitu karena kan gue pakai ini kan jarak dekat, jadi buka tutup gas, keluar masuk gang segala macam. Sisanya sama-sama aja. Gimana rasanya bore up? Yang gue suka adalah bore up yang gue rasa di sini adalah torsinya itu jadi lebih ada di RPM bawah, lebih padat, jadi terasa lebih padat. Terus atasnya juga lebih jalan. Gue belum pernah tes top speed tapi gue tes akselerasi 0 ke 100 nya enak. Dan yang paling gue suka adalah di motor ini, biasanya kalau kalian mau uh, kecepatan tinggi misalkan 70-80 km per jam, kalian harus buka gasnya itu dalam ya kan. Kalian lihat kan di sini ada garis nih di hand grip, itu kan bukanya tuh hampir full. Tapi di setup gue yang sekarang, gue kalau mau lari 60 gue cuma buka gas sedikit sekali kayak gini aja. Kalau gue tahan terus dia bisa 80. CVT gimana? CVT gue biarin standar, pulinya itu standar, rollernya itu standar, fan beltnya standar. Yang nggak standar cuma mangkok sama kampas gandanya. Kenapa nggak standar? Karena kebetulan mangkok sama kampas ganda gue yang asli itu bermasalah, dan gue ada kampas ganda aftermarket lah dalam tanda kutip. Aftermarket, dia kondisinya masih bagus, jadi udah gue pasang aja di sini daripada gue keluar duit ekstra ya. Tapi kalau pakai kampas standar pun nggak ada masalah menurut gue. Knalpot di sini gue pakai WRC standar racing inlet 50, udah oke banget menurut gue. Cuma suara sih nggak ada masalah ya, kayak agak sedikit lebih berisik aja, nggak kacau banget berisiknya. Nah ya udah, daripada kita kebanyakan ngejelasin kayak gini, kita bakal tes buat jalan. Gue nggak akan tes top speed di video hari ini, gue cuma tes aja kayak apa yang gue rasain selama pakai motor ini gitu. Apa sih yang lebih gue rasakan manfaat dari bore up di Yamaha NMAX Old ini. Langsung aja kita bakal jalan pakai motor ini. Nah ini kita lagi tes motornya ya. Maaf kalau ini akhirnya gue dubbing karena gue nggak ada adapter buat mic di GoPro ataupun di action cam yang gue pakai. Nah ini ketika gue tes motornya, kita coba jalan santai waktu gue ngerekam ini. Satu hal yang gue suka dari performa motor gue setelah di bore up ini adalah ketika kalian jalan santai kayak gini, kalian tidak perlu buka gas dalam-dalam. Kalian bisa lihat tangan gue di sini agak nggak kelihatan ya, tapi gue nggak perlu buka gas banyak-banyak, tapi dia motor ini tuh bakal berusaha untuk jalan terus gitu. Jadi kayak ketika gue nahan gas, motor itu aman aja, kayak. Nah ini adalah salah satu tujuan dari gue bore up adalah untuk
untuk menghasilkan torsi yang lebih baik, terutama kalau kalian buat merhatiin ya ketika macet begini, kita stop and go segala macam, kita nggak perlu buka gas banyak-banyak. Jadi kalau kalian stroke up itu kalian bisa naikin torsi lebih banyak, tapi ketika kalian stroke up, kalian harus naikin banyak banget parts untuk menunjang stroke up itu. Kayak kalian harus ngebelah mesin dulu yang paling utama, terus kalian juga harus nambah di berbagai parts penunjang, kayak misalkan packing segala macam terus disesuaikan, terus pistonnya juga harus yang lebih baik dan segala macam. Nah, salah satu hal yang menarik dari bore up ini adalah tenaganya itu, yang torsinya itu yang gue rasa berubah. Oke, kalau top speed gue ngerasa ketika motor ini gue bawa pun nggak begitu ada perubahan yang signifikan ya, maksudnya kayak iya nambah tapi nggak ekstrim. Kayak misalkan kalian biasanya top speed di 100, kalian bisa sampai 150, itu enggak, tapi ya paling 100 bisa ke 110 atau 120, itu perumpamaan ya. Jadi sekitar naik mungkin sekitar 10 sampai 20% dari top speed standar. Tapi yang menarik adalah kecepatan kalian, akselerasi kalian jauh lebih berubah, jauh lebih naik berubahnya ketika dibandingkan dengan standar. Misalkan kalian mencapai 0 ke 100 dalam waktu misalkan 20 detik, sementara ketika di bore up ini kalian bisa jadi lebih cepat. Dan satu hal yang benar-benar gue suka adalah dengan bore up ini, itu kalian tidak perlu keluar biaya banyak banget untuk naikin performa ya. Kayak piston tadi itu harganya cuma nggak nyampe 200.000, ketika kalian pasang linear baru itu hanya sekitar sekitar berapa, 250.000, dan kalian tinggal pasang, kalian nggak perlu mikirin kompresi atau apa-apa. Karena motor ini gue kompresi nggak gue otak-atik, bensin selalu pertalite seperti yang gue bilang tadi. Tapi ada perubahan seperti yang gue bilang, gue ngerubah klep, gue gedein sedikit pakai punya R15 V3, dan juga noken gue akhirnya pakai BRT yang T2, karena menurut gue daripada nanggung sekalian bongkar, gue pengen sekalian puas, dan menurut gue tenaganya udah lebih dari cukup. ECU gue pakai ECU standar, sementara throttle body rimmeran, injektor standar, CVT full standar, udah itu doang. Jadi sama coil ya, kalau kalian pernah lihat video gue yang sebelumnya, gue pernah ganti coil di motor ini, dan sisanya nggak ada perubahan yang signifikan di uh, modifikasi mesin. Yang lain hanya kecil-kecil lah, kayak ganti busi atau uh, ya gitu-gitulah, sepele, hal-hal sepele, filter udara segala macam. Tapi ya bukan hal yang kayak misalkan gedein klep ekstrim atau apa, enggak. Kalau kalian mau naikin performa motor ini dengan mudah, kalian cukup uh, naikin bore up-nya aja. Nanti kita lihat ya, di sini kita lihat, kita ngegas sedikit aja, gue nggak perlu buka gas banyak-banyak. Nah, dia bakal naik terus, dia naik terus tanpa gue harus buka gas bejek. Jadi motor ini hitungannya melaju, bukan dipaksa untuk kencang, tapi motor ini tuh melaju. Hanya motor ini aja yang mau kecepatannya segitu ibaratnya, bukan kita memaksakan motor ini biar kencang, tapi motor ini yang bisa naik ke situ. Motor ini yang minta naik ke situ, bukan kita memaksa. Dan itu adalah salah satu kenikmatan dari bore up yang gue rasa. Dilihat ya, tangan gue nggak menekan gas sama sekali, kita lari ke 60 tanpa buka gas lebih banyak. Itu menurut gue luar biasa. Jadi kalian nggak capek buka gas di dalam kota. Dan kalau kalian ajak kenceng, motor ini jadinya bisa relatif lebih irit. Tapi kalau buat stop and go ya jelas lebih boros ya. Dimanapun kalau kalian macet-macetan, itu kendaraan apapun pasti lebih boros dibandingkan yang bisa jalan stagnan dan lancar gitu. Nah, ini kita udah sampai 60 70, dan overall ya nyaman-nyaman aja lari-lari segini. Dan overall ya selama setahun ini gue gak ada keluhan sama sekali. Oli gak ada penguapan, gak ada masalah yang mesin jadi rewel atau apa. Ini reliable banget. Satu-satunya maintenance yang gue lakukan, gue cuma bersihin injektor yang kayak yang gue pernah bikin tutorial di video gue, dan bersihin throttle body, bersihin CVT, udah hanya itu aja. Tapi kalau di mesin kayak skir apa, nyetel klep, nge-skir klep, enggak. Cuma pada saat habis naik waktu itu gue sempet ngebenerin di seal water pump doang, karena emang udah umur ya. Nah, kayaknya oke, segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian merasa ada yang bisa ditanyakan ya silahkan tanya. Dan overall gue sangat amat puas dengan
apa yang gue kerjakan di project board up ini, karena ini murah dan naikin performa yang luar biasa banget buat motor ini. Oke, kayaknya segitu aja di video dari gue hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.